Pertandingan BRI Super League antara Bali United melawan PSIM Yogyakarta baru saja selesai. Pertandingan ini dimenangkan oleh tim tamu yaitu PSIM Yogyakarta dengan skor 1-3. Permainan yang luar biasa yang diperlihatkan oleh PSIM Yogyakarta, gue melihatnya bahwa lini pertahanan, lini tengah, dan lini depannya mereka bekerja dengan sangat sinergis. Mereka melakukan upaya yang sangat maksimal sekali dan sangat efektif sekali dalam membangun serangan maupun membangun pertahanannya mereka yang sangat solid. Walaupun di awal-awal babak pertama terjadi drama yang awalnya PSIM Yogyakarta berhasil menciptakan gol melalui serangan balik yang sangat cepat oleh Haljeta, tapi ternyata harus dianulir oleh wasit karena setelah ada review dari VAR ternyata sebelum gol itu terjadi Yusaku melakukan handsball di kotak penalti dan malah justru berbalik. Bali United lah yang mendapat penalti dan akhirnya Bali United lah yang unggul lebih dahulu di pertandingan ini dengan skor 1-0. Tapi hal ini tidak membuat para pemain PSIM itu sepertinya mentalnya jatuh. Luar biasa mentalnya pemain PSIM, mereka makin keluar menyerang. Mereka makin melakukan high press, tidak membiarkan pemain Bali United untuk mengembangkan build up-nya mereka. PSIM Yogyakarta yang melakukan serangan dengan memberikan bola ke lini ruang kosong di belakang lini dari pemain bertahannya Bali United berkali-kali dicoba dan berkali-kali sebenarnya mereka terperangkap oleh perangkap offside. Tapi akhirnya mereka mendapatkan momen satu umpan dari Ze Valente kepada Haljeta dan Haljeta memberikan passing kepada Raka Cahyana yang sudah berdiri bebas di tengah kotak penaltinya pemain Bali. Dia berhasil melakukan syuting dan akhirnya menciptakan gol dan membuat skor menjadi 1-1. Luar biasa gol yang diciptakan oleh Raka Cahyana, salah satu pemain muda berasal dari Persija Academy yang performanya saat ini menurut gua luar biasa lah. Ketika skor 1-1, PSIM tidak mengurangi serangannya mereka. Bahkan di waktu injury time babak pertama, PSIM Yogyakarta berhasil menambah keunggulan mereka dengan melalui set piece yang menurut gua sangat sudah dilatih lagi. Sebelumnya PSIM Yogyakarta berhasil menciptakan gol dari set piece juga ketika mereka melawan Malut United. Dan kali ini mereka berhasil menciptakan gol lagi melalui set piece. Karena terlihat sekali bahwa para pemain PSIM Yogyakarta ketika set piece mereka berdiri ada di tiang dekat dan juga di tiang jauh. Dan itu adalah decoy. Itu adalah decoy untuk menciptakan ruang tembak di sisi tengah. Dan bola dari Ze Valente langsung diberikan ke sisi tengah dan Vidal yang bergerak tanpa terkawal sama sekali oleh para pemain Bali United berhasil memanfaatkan itu dengan tendangan first time yang menurut gua luar biasa dan berhasil menciptakan gol kedua. Dan akhirnya PSIM Yogyakarta unggul menjadi 2-1. Luar biasa. Kayaknya memang PSIM Yogyakarta mempunyai pelatih set piece tersendiri kayaknya ya. Karena sudah 2 gol ini tercipta melalui set piece yang menurut gua sudah terlatih dengan baik kalau menurut gua. Dan karena memang menciptakan gol melalui set piece itu adalah salah satu senjata keunggulan sebenarnya. Dan rata-rata tim sekarang itu sudah mempunyai pelatih khusus set piece. Atau mungkin pelatih, asisten pelatih yang memang khusus untuk melatih set piece itu seperti apa. Karena itu harus dibentuk. Kalau nggak dibentuk, nggak akan dapat peluang. Ya, contohnya gol yang tadi itu PSIM Yogyakarta, mereka berdirinya tuh memang berada di tiang dekat dan di tiang jauh. Di tengah-tengah itu nggak ada orang sama sekali. Dan ternyata syuting yang dilakukan dari tengah-tengah. Luar biasa memang kalau menurut gua performanya kali ini PSIM Yogyakarta. Nah, di babak kedua, Bali United melakukan perubahan drastis. Mereka langsung mengganti 3 pemainnya mereka. Karena memang terlihat sekali, di babak pertama, lini tengah mereka kalah. Dan lini belakang mereka beberapa kali lolos pemain depannya dari PSIM Yogyakarta, yaitu Haljeta. Dan beberapa kali mengancam. Bahkan sempat one-on-one dengan kiper. Tapi sayang, dia tidak bisa melakukan itu. Finishing yang baik dan akhirnya tidak bisa menciptakan gol.
Bali United coba keluar menyerang dengan melalui sayapnya mereka, tapi sepertinya memang lini pertahanan dari PSIM Yogyakarta sangat rapat sekali dan mereka berhasil membaca serangan-serangan dari Bali United. Jadi sepertinya hanya beberapa gitu benar-benar peluang emas dari Bali United, dan itu pun terjadi kalau nggak salah di akhir-akhir babak kedua ketika memang sepertinya pemain dari PSIM sudah mulai kecapean, tapi ketika skornya sudah berubah. Nah di babak kedua PSIM Yogyakarta pun berhasil menambah lagi sebenarnya keunggulan mereka menjadi 1-3 melalui set piece pula, melalui lemparan ke dalam yang berhasil diberikan kepada Haljeta, dan Haljeta memberikan umpan kepada Anton Vaso, dan Anton Vaso itu berhasil melakukan tendangan keras sehingga tidak berhasil ditepis oleh kipernya Bali United. Luar biasa performa yang dilakukan oleh PSIM Yogyakarta, padahal mereka kali ini bertandang sebagai tamu, bukan bermain sebagai tuan rumah. Jadi sudah beberapa kali kayaknya PSIM Yogyakarta meraih kemenangan ketika mereka tandang, lawan Persebaya, lawan Malut, sama lawan ini Bali United. Jadi sudah 3 kali mereka menang ketika mereka tandang. Hasil ini membawa PSIM Yogyakarta menduduki peringkat 3 klasemen sementara. Tim yang baru promosi memberikan kejutan yang sangat luar biasa, dan terus terang gue melihatnya memang ini adalah tim yang sangat tepat sekali. Ini kinerja dari manajemen dari PSIM Yogyakarta yang menurut gua tepat membeli pemain dan diracik oleh pelatih yang juga tepat, yang mengetahui kemampuan dari masing-masing pemainnya, sehingga lini belakang, lini tengah, dan lini depan mereka sangat optimal sekali. Haljeta yang tidak menciptakan gol sama sekali, tapi peran dia sangat penting di pertandingan ini. Beberapa kali dia berhasil membuka ruang dan memberikan assist. Itu luar biasa performanya. Nah, sedangkan Bali United seperti diacak-acak sebenarnya. Entah kenapa lini pertahanan mereka sangat gampang sekali dilolosi oleh para pemain PSIM Yogyakarta. Bahkan lini sayapnya mereka beberapa kali terbuka sangat lebar. Ya, karena memang mereka mencoba mengejar ketinggalan juga sih. Mereka coba mengejar ketinggalan, jadi mereka mainnya agak naik gitu loh. Nah, dari dua tim ini gue melihatnya memang ada perbedaan yang sangat signifikan. Ketika PSIM melakukan high press, pressing yang dilakukan sangat kolektif sekali. Jadi semua pemain itu benar-benar bergerak. Jadi ketika ada bola sampai ke tengah, sudah ada pemain PSIM di sana. Nah, sedangkan Bali United, gue melihatnya ketika mereka melakukan high press, tidak semua tim bergerak dengan secara sinergi. Sehingga banyak ruang di sana. Dan bahkan ketika pemain PSIM berhasil menghalau, dia langsung berhasil melakukan serangan balik. Dan ini merupakan strategi yang salah kalau menurut gue bagi Bali United, karena mereka sepertinya belum melatih ini, sedangkan kalau PSIM mungkin mereka sudah melatih ini ketika pre-season. Dan luar biasa, padahal ketika friendly PSIM kalah kalau nggak salah 6-0 oleh Bali United, tapi sekarang performanya di kandang Bali mereka sangat luar biasa sekali. Ya memang dari awal ketika gue menonton pertandingan PSIM Yogyakarta, gue melihat bahwa tim ini punya sesuatu yang menurut gue patut diperhitungkan di Liga 1. Dan akhirnya mereka membuktikan, mereka berhasil menang dari klub-klub besar yang sudah lama bertengger di Liga 1. Malut United, Persebaya, dan juga akhirnya mereka berhasil menang dari Bali United. Cuman sayangnya mereka kalah ya dari Borneo FC, dan kemarin cukup telak. Entah kenapa kemarin pertandingan di kandangnya mereka kok lini pertahanannya mereka tuh entah kenapa agak kurang sinkron sih ya. Ya tapi tiap klub pasti punya momennya ketika atas dan ketika di bawah, dan kalau gue melihatnya PSIM Yogyakarta ini saat ini performanya sangat luar biasa, dan ini mungkin modal yang bagus ketika nanti mereka akan bertandang juga ke kandangnya PSM Makassar di minggu depan. Nah, sedangkan Bali United dengan kekalahan ini, mereka saat ini menduduki posisi peringkat ke-12 dengan poin 6 dari 1 kali kemenangan. Jadi mereka baru 1 kali menang dan 3 kali seri dan 2 kali kalah. Ya harus ada perubahan yang signifikan sih kalau menurut gue di Bali United, terutama lini pertahanannya mereka. Ketika mereka lawan Persija pun gue melihatnya lini pertahanannya mereka cukup berhasil dieksplor. Tapi walaupun saat itu serangan balik mereka sangat cukup efektif sih kalau menurut gua, tapi entah kenapa ketika melawan PSIM ini Gopel itu nggak dapat bola sama sekali, bener-bener dimatikan oleh lini tengahnya dari PSIM Yogyakarta.
Ya ada beberapa momen lah dia berhasil melepaskan crossing, tapi ya nggak cukup berbahaya ketika waktu mereka melawan Persija. Ya sebenarnya strategi yang tepat sebenarnya memang luar biasa yang dilakukan oleh PSIM sehingga benar-benar mematikan counter dari Bali United yang padahal kemarin waktu lawan Persija sangat bagus kalau menurut gua. Ya luar biasa pertandingan ini, selamat buat PSIM Yogyakarta dan mudah-mudahan kita berharap bahwa semua pertandingan dari BRI Super League mempunyai kualitas yang seperti ini, yang menunjukkan bahwa klub-klub kita memang mempunyai potensi, dan tentunya kita berharap bahwa produk akhir dari liga adalah tim nasional. Maju sepak bola Indonesia.